Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ratnasari Dewi selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia pada hari ini. Kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 17 Palembang akan melaksanakan kegiatan debat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Alfiarsyah, nomor absen 01 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya debat pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan dilanjutkan oleh sekretaris. Saya beri waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kenalkan, saya Ahmad Zudi Azizi. Saya selaku pembicara afirmasi pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Fedora. Saya selaku pembicara afirmasi 2. Perkenalkan, nama saya Akila Fauzia. Saya selaku pembicara afirmasi 3. Perkenalkan, nama saya Tanya Bilazara. Saya selaku pembicara oposisi 1. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zahra. Saya selaku pembicara oposisi 2. Perkenalkan, nama saya Barsana Riakmas, selaku pembicara oposisi 3. Perkenalkan, saya Kelinda Tahira sebagai sekretaris. Baik, setelah sesi perkenalan, kami akan langsung melakukan debat. Mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini yaitu invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Bagaimana pendapat masing-masing tim mengenai hal tersebut? Saya persilahkan pembicara pertama tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat mengenai mosi tersebut terlebih dahulu. Waktu untuk menyampaikan pendapat berlangsung selama 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, baiklah. Izinkan saya memulai sebagai pembicara pro pertama. Rusia melakukan invasi tersebut karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Memang kenapa jika Ukraina bergabung dengan NATO? Kembali lagi kepada faktor-faktor yang terjadi pada leluhur mereka. Rusia dan Ukraina pada zaman dahulu adalah negara kesatuan Uni Soviet yang diindukkan oleh Ukraina. Tapi pada akhirnya, mereka berpisah menjadi beberapa negara pecahan. Salah duanya adalah Rusia dan Ukraina inilah. Warga Rusia sendiri adalah pecahan Ukraina, dan dari sini jelas bahwa Rusia dan Ukraina memiliki hubungan yang sangat erat. Rusia tidak akan rela jika kalau Ukraina bergabung dengan NATO yang pro-Barat dan sangat bertentangan dengan negara-negara Blok Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan pembicara pertama tim oposisi untuk menyampaikan pendapat mengenai mosi yang kita bahas. Waktu untuk menyampaikan pendapat sama seperti sebelumnya yaitu berlangsung selama 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, menurut saya sebenarnya Rusia tidak memiliki hak untuk menentang Ukraina, yang dimana Ukraina adalah negara berdaulat. Untuk serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina merupakan hal yang gegabah karena pada dasarnya Ukraina belum resmi menjadi bagian dari NATO. Dan jika Ukraina pun resmi bergabung bersama NATO, tidak masalah bagi Rusia meski sudah memiliki perjanjian dari awal. Di zaman sekarang, kita tidak bisa membahas leluhur lagi karena ancaman yang terjadi dari NATO dan Ukraina bergabung hanya berdampak kepada Rusia karena ketersaingan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua tim afirmasi untuk menanggapi hal tersebut. Waktu untuk menyampaikan pendapat 1 menit dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bukan dari sisi ketersaingan, tetapi dengan Ukraina menjadi anggota NATO dapat mengancam kedaulatan Rusia itu sendiri. Rekrutan negara-negara anggota NATO dari tahun ke tahun semakin mendekati wilayah Rusia. Amerika bisa saja membangun pangkalan militernya di negara-negara NATO. Jika melihat ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Amerika, hal tersebut sangat mengancam kedaulatan Rusia. Terlebih lagi, ibu kota Rusia yaitu Moskow berdekatan dengan negara Ukraina. Rusia berhak mengambil langkah awal untuk mencegah Ukraina menjadi anggota NATO. Jika perundingan yang awalnya diajukan Rusia tidak menemui titik terang, maka menginvasi Ukraina adalah langkah tegas yang bisa diambil oleh Rusia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat pembicara kedua tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua tim oposisi untuk menanggapi hal tersebut. Waktu untuk menyampaikan pendapat 1 menit dimulai
Dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Yang membuat rumit adalah keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina tersebut. Meskipun sudah berkali-kali diingatkan oleh Rusia, tetap saja Ukraina memiliki keputusan atas negaranya. Ukraina adalah negara yang berdaulat. Tak seharusnya Rusia begitu besar mengambil keputusan untuk perang. Tidak kalian lihat, banyak sekali warga-warga di Ukraina yang tersiksa, kehilangan keluarganya, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhannya. Banyak negara yang akan bisa terkena dampak dari perang dan juga dampak di masa depan. Apalagi ancaman Rusia terhadap negara-negara yang akan menghalanginya saat menyerang Ukraina. Rusia hanya mementingkan urusan negaranya sendiri dan tidak berpikir panjang atas apa yang akan terjadi di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk atas pendapat pembicara kedua tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga tim afirmasi untuk menyampaikan tanggapannya dan dilanjutkan dengan kesimpulan pada putaran pertama. Saya beri waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, kesimpulan dari tim pro adalah hal yang dilakukan Rusia tidaklah salah untuk memerangi Ukraina, karena pada dasarnya negara Rusia sudah mengingatkan kepada Ukraina untuk tidak mengikuti NATO. Karena seperti yang kita tahu bahwa Rusia memang berkonflik kepada anggota NATO dan Ukraina sebagai negara yang paling dekat dengan Rusia. Rusia ingin melindungi negara yang di sekitarnya dari NATO, karena yang kita tahu bahwa negara yang tergabung ke dalam NATO berusaha untuk memata-matai Rusia, sehingga Rusia melarang negara yang dekat dengan perbatasan Rusia untuk bergabung dengan NATO termasuk Ukraina. Rusia pun juga bukan asal-asalan langsung menyerang Ukraina. Pada awalnya, Rusia sudah mulai mendiskusikan agar Ukraina tidak bergabung ke negara NATO. Tapi memang Ukraina pun selalu mengabaikan, sehingga Rusia tidaklah salah karena memang Rusia berniat untuk melindungi kedaulatan negaranya dari negara yang lain yang ingin memata-matainya, sehingga saya sangat pro kepada Rusia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga tim oposisi untuk menyampaikan tanggapannya dan dilanjutkan dengan kesimpulan pada putaran pertama. Saya beri waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan dari tim kontra adalah Rusia tidak memiliki hak untuk menentang Ukraina dikarenakan Ukraina adalah negara yang sudah berdaulat. Serangan yang dilakukan oleh Rusia merupakan tindakan yang gegabah dikarenakan Ukraina belum resmi menjadi anggota NATO. Meskipun sudah resmi, kenapa Rusia menentangnya? Seperti yang sudah dikatakan, Ukraina adalah negara yang berdaulat dan bisa mengambil keputusan sendiri untuk negaranya. Dan seharusnya Rusia tidak mengambil keputusan untuk berperang karena dampak dari perang banyak, seperti orang-orang yang kehilangan keluarganya dan juga bisa membesar kepada negara-negara lain. Dan Rusia tidak memikirkan dampak tersebut dan hanya mementingkan urusannya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga tim oposisi. Selanjutnya kita lanjutkan ke putaran kedua. Untuk tim afirmasi pembicara pertama, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, saya mulai putaran kedua ini. Tindakan Rusia kali ini adalah sebuah ancaman yang sebenarnya satu langkah lebih maju untuk mendamaikan blok negara-negara bagian timur. Walaupun kita semua tahu bahwa pertempuran itu memusnahkan rakyat sipil, tapi inilah jalan Rusia untuk memperbaiki keturunan dari Uni Soviet agar Presiden Ukraina tidak memilih pemikiran yang cacat untuk bergabung dengan NATO. Kembali lagi dengan pernyataan awal, Ukraina dan Rusia masih satu genealogi, maka seharusnya hasil dari perang tersebut ialah perdamaian negara Uni Soviet. Tetapi akibat Ukraina lebih memilih jalan tempuh untuk berhimpun dengan NATO, alhasil kemungkinan besar Ukraina akan dibumi hanguskan daripada mengganggu tatanan negara Rusia dengan negara-negara bagian barat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya pembicara pertama tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan pembicara pertama tim oposisi, waktunya 1 menit dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, menurut saya untuk mendamaikan tidak harus dengan memulai peperangan. Ukraina hanyalah negara kecil yang bisa diatur dengan cara lain. Tindakan yang diambil Rusia terlalu besar hanya untuk negara sekecil itu. Dan hal tentang Ukraina yang akan bergabung dengan NATO pun belum ada peresmian ataupun pengakuan. Lalu mengapa Rusia tetap memaksakan tindakannya? Harusnya ada pertimbangan. Jika mereka bisa mengenali alasan khusus dari keputusan Ukraina tersebut, barulah dapat mencari solusinya tanpa mengikut sertakan senjata.
Tidak ada musuh yang harus ditaklukkan, melainkan mitra yang harus dirangkul kembali. Harus dilontarkan argumen kuat dan saling pengertian di meja perundingan, dan tidak boleh menyerah ataupun memerah satu sama lain. Negara anggota Uni Eropa yang harus memimpin perundingannya bukan NATO, karena ini masalah politik, bukan soal adu kekuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya pembicara pertama tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua tim afirmasi untuk memberikan tanggapannya. Waktunya 1 menit, dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Saya pribadi setuju dengan apa yang dibicarakan oleh afirmasi 1, walaupun di sini ada sedikit kekeliruan. Sebenarnya apa yang dilakukan Rusia hanya untuk menjatuhkan pemerintahan Ukraina sekarang yang pro-Barat. Mengenai warga sipil, berdasarkan hukum internasional atau Konferensi Jenewa tahun 1949 nomor 4, isinya yaitu warga sipil harus diberikan perlindungan dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dan Rusia adalah negara yang menyetujui perjanjian tersebut. Dan bukti nyatanya yang kita lihat di sosial media bahwa Rusia memperlakukan warga Ukraina dengan baik. Mereka tidak membunuh warga sipil secara sengaja. Mengenai Uni Eropa, Ukraina tidak ada hubungannya dengan Uni Eropa. Karena sebelumnya Ukraina bukanlah anggota Uni Eropa. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, barulah Ukraina tergabung atau ikut ke dalam Uni Eropa. Jadi Uni Eropa tidak ada hubungannya dengan Ukraina karena peperangan telah terjadi dan Ukraina telah hancur karena invasi Rusia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya pembicara kedua tim oposisi, saya persilahkan. Waktunya 1 menit, dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Lalu mengapa Ukraina memutuskan untuk berpaling ke bagian barat? Mungkinkah emang dari Rusia yang tidak memberikan kesejahteraan terhadap Ukraina? Meskipun Rusia tidak berniat menghancurkan warga Ukraina, tetap saja tindakannya juga memberikan dampak di sisi lain. Dengan perang tersebut, Rusia sudah menghancurkan tempat tinggal yang memungkinkan warga itu untuk mendirikan semuanya lagi dari awal. Gedung-gedung proyek, kantor, ataupun sekolah yang hancur, pastinya semua data lenyap. Membuat warga yang bertugas perlu menyusun data dan mengatur semuanya lagi dari awal. Hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Walau Rusia masih mempedulikan keadaan warga Ukraina, tetap saja itu semua belum cukup bagi mereka. Semua penduduk hanya butuh ketentraman dan kenyamanan. Mereka butuh kehidupan normal dan kembali beraktivitas tenang layaknya sebelum perang yang menghancurkan negara mereka itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga tim afirmasi untuk menyampaikan tanggapannya disertai dengan kesimpulan dari tim afirmasi terhadap mosi yang kita gunakan. Saya beri waktu 2 menit dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Menurut saya, tindakan Rusia untuk memerangi Ukraina merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, tetapi seperti yang kita tahu bersama bahwa Rusia juga tidak menyerang secara sembarangan. Di awal Rusia sudah mengingatkan Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO karena memang Ukraina dan Rusia masih satu genealogi. Tapi apakah ada tanggapan dari pihak Ukraina? Rusia pun sudah memberikan ancaman kepada Ukraina. Tapi apakah ancaman tersebut digubris? Karena tidak dianggapnya ancaman tersebut membuat Rusia mengambil jalan terakhir, yaitu dengan menyerang Ukraina agar sadar akan peringatan yang diberikan oleh negara Rusia dan apa yang dilakukan Rusia saat ini untuk menjatuhkan pemerintahan Ukraina sekarang yang pro-Barat. Dan untuk penyerangan warga sipil Rusia selalu memegang janji hukum internasional Konferensi Jenewa tahun 1949 nomor 4 bahwa warga sipil harus diberikan perlindungan dan tidak boleh dilakukan penyerangan secara diskriminatif. Sehingga saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Rusia dalam mengingatkan Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO. Kesimpulan dari tim pro adalah tindakan Rusia memang tidak bisa dibenarkan, tetapi juga tidak bisa disalahkan semuanya kepada Rusia. Rusia hanya ingin melindungi kedaulatan negaranya dari negara lain, sehingga Rusia harus mengambil langkah tegas kepada Ukraina, yang dimana mereka sama-sama dalam genealogi negara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi. Selanjutnya, pembicara ketiga tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya disertai dengan kesimpulan dari tim oposisi terhadap mosi yang kita gunakan. Saya beri waktu 2 menit, dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dihimpun dari akurat.co.id, berbagai sumber, negara bekas Uni Soviet yang kini bergabung dengan NATO, yaitu Estonia dan Latvia.
Seperti yang sudah dijelaskan, Rusia menyerang Ukraina dikarenakan mereka adalah sesama negara ex-Uni Soviet. Dua negara itu adalah contoh negara ex-Uni Soviet yang masih satu genealogi dengan Rusia yang sudah bergabung ke NATO. Kenapa Rusia tidak mengecam tindakan tersebut? Apakah karena sumber daya alam Ukraina yang cukup banyak menjadi alasan utama Rusia menyerang Ukraina? Apakah Rusia tahu bahwa jika Ukraina bergabung ke NATO, sumber daya yang dimiliki Ukraina akan ada campur tangan dari Barat? Jika iya, berarti Rusia hanya ingin memiliki sumber daya yang dimiliki Ukraina sepenuhnya tanpa adanya campur tangan dari pihak Barat. Kesimpulan dari tim kontra adalah tindakan Rusia tidak dibenarkan karena mendamaikan tidak harus memulai perang. Ukraina adalah negara yang sudah berdaulat, bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan Rusia. Dan Ukraina pun belum diresmikan menjadi anggota NATO. Seharusnya Rusia menimbangkan perbuatannya, dan jika Rusia tidak berniat menghancurkan Ukraina, itu sama saja. Banyak gedung-gedung yang telah hancur, orang-orang yang banyak telah gugur. Walau Rusia masih memperdulikan keadaan warga Ukraina, tetap saja itu semua belum cukup bagi mereka. Semua penduduk hanya butuh ketentraman dan kenyamanan. Mereka butuh kehidupan normal dan kembali beraktivitas tenang layaknya sebelum perang yang menghancurkan negara mereka. Dan juga jika perang telah usai, ia akan memakan banyak biaya untuk memperbaiki negara Ukraina. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya kita berada pada sesi kesimpulan pada debat hari ini. Pada Akila Dinda selaku sekretaris diharapkan mengumpulkan kesimpulannya kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada debat hari ini. Hal yang dilakukan Rusia tidak salah untuk memerangi Ukraina, karena pada dasarnya negara Rusia sudah mengingatkan kepada Ukraina untuk tidak mengikuti NATO. Karena seperti yang kita tahu bahwa Rusia memang berkonflik pada anggota NATO dan Ukraina sebagai negara yang paling dekat dengan Rusia. Rusia ingin melindungi negara yang di sekitarnya dari NATO. Karena yang kita tahu bahwa negara yang tergabung dalam NATO berusaha untuk memata-matai Rusia, sehingga Rusia melarang negara yang dekat dengan perbatasan Rusia untuk bergabung dengan NATO, termasuk Ukraina. Rusia pun juga bukan asal-asalan langsung menyerang Ukraina. Pada awalnya, Rusia sudah mulai mendiskusikan agar Ukraina tidak bergabung ke negara NATO, tapi memang Ukraina pun selalu mengabaikan sehingga Rusia tidaklah salah karena memang Rusia berniat untuk melindungi daulatan negaranya dari negara yang ingin memata-matainya. Baik, terima kasih. Selesai sudah acara debat kita pada hari ini. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.